Nah, oke, untuk video kali ini kita akan membahas untuk jawaban soal matematika wajib yang ibu kasih kemarin ya, kakak abang. Nah, oke, untuk yang pertama nomor 1, gimana sih untuk pengerjaan konsep nilai mutlak jika nilai mutlaknya itu minus 2x ditambah 5? Oke. Nah, untuk nilai mutlaknya negatif 2x ditambah 5. Oke, nah syarat nilai mutlaknya itu gimana? Untuk nilai mutlak minus 2x ditambah 5, ada dua kemungkinan kan? Kemungkinan yang pertama apa? Ya, x-nya itu bernilai positif. Berarti yang ini kita jadikan untuk x yang pertama. Negatif 2x ditambah 5 dengan syarat negatif 2x ditambah 5 kalau dia positif apa? Lebih besar sama dengan 0. Oke? Nah, kalau dia negatif gimana, Bu? Nah, tinggal kita kalikan. Untuk minus 2x ditambah 5-nya kita kalikan dengan negatif. Dengan negatif 2x tambah 5-nya itu lebih kecil dari 0. Oke, kita kerjakan sekarang. Berarti untuk yang di atas negatif 2x ditambah 5. Untuk yang bernilai negatifnya itu negatif dikali negatif 2. Hasilnya positif. Positif 2x negatif dikali positif 5. Hasilnya negatif 5. Nah, oke, untuk batasan yang ada di sini. Nah, kita cari dulu. Untuk yang pertama negatif 2x ditambah 5. Kita ubah jadi bentuk persamaan 0, oke? Nah, negatif 2x kedua ruas itu kita kurangin dengan 5. Berarti 2x ditambah 5 dikurang 5 itu habis. 0 dikurang 5 negatif 5. Berarti x-nya berapa, Bu? X-nya itu 5 per 2. Berarti sini batasnya berapa? X lebih besar sama dengan 5 per 2. Nah, sekarang kita ngerjain yang ini nih. 2x dikurang 5. Maaf. Minus 2x. Minus 2x. Yang ini maksud ibu ya. Minus 2x ditambah 5 sama dengan 0. 2x-nya itu adalah 5. X sama dengan 5 per 2. Maka untuk batasannya di sini x. Nah, di sini kan yang keduanya kan negatif. Syaratnya harus lebih kecil dari 0. Nah, x-nya berapa? 5 per 2 kan? Lebih kecil dari 5 per 2. Nah, ini untuk hasil di soal yang pertama. Oke, untuk soal nomor 2. Gimana, Bu, pengerjaannya? Soalnya 12 per 5 dikurang 3 per 8. Untuk pengerjaannya, yang di dalam sini kita samain dulu penyebutnya. Menjadi per 40. 40 dibagi 5 itu berapa? 8. 8 dikali 12 hasilnya 96. Dikurang
40 dibagi 8 hasilnya 5. 5 dikali 3 berapa? 15. Nah, oke. Untuk pengerjaannya itu bentuknya jadi seperti ini. 96 dikurang 15 berapa? 81/40. Nah, bentuk dalamnya ini kan sudah dalam bentuk positif. Berarti untuk hasilnya kita bisa rubah menjadi 81/40 atau 21/40. Oke? Oke, nah kali ini kita akan membahas untuk soal yang ketiga. Yang kata kakak abang nih susah buat dipahamin. Oke, ibu jelasin lebih detail ya kakak abang. Nah, untuk tahapan yang pertama kita cari dulu untuk batasan nilai X nya itu di berapa aja. Nah, berarti bentuk ini berapa? X dikurang 3 kita rubah jadi persamaan seperti ini. X kurang 3 sama dengan 0. Nah, maka X-nya itu negatif 3 yang ada di sini kita pindahkan ke ruas kanan dengan berubah arah menjadi 3. X-nya itu bernilai 3. Nah, ibu bilang kan untuk kemungkinan nilai mutlak X itu ada bernilai positif dan juga negatif. Kalau untuk positif syaratnya ingat harus lebih besar sama dengan tanda. Kalau dia negatif harus lebih kecil. Nah, X nya kita udah dapat nih 3, ya kan? X nya kita udah dapat 3. Terus kalau untuk X nya di sini kita bisa letak seperti ini. Oke, berarti batasannya ada 2 untuk X bernilai lebih besar dari 3 dan X lebih kecil daripada 3. Oke, untuk X lebih besar sama dengan 3 kita letak di sebelah kanan. Untuk X lebih kecil dari 3 kita letak di sebelah sini. Nah, yang mau kita cari itu apa aja? Nilai X, nilai Y sama dengan X kurang 3 dan juga titik X dan Y. Oke, sebelum ke situ kita cari untuk nilai X yang di sini. Nah, X lebih besar sama dengan 3. Berarti kita mulai dari angka 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Nah, kenapa Bu harus dimulai dengan angka 3? Nah, kita lihat di sini ada tanda lebih besar sama dengan, berarti angka 3-nya ikut. Kalau X lebih besar sama dengan 5, berarti kita mulai dari angka 5. Oke. Nah, untuk di sebelah sini X-nya itu lebih kecil dari 3. Nah, 3 kan sudah ada di sini, lebih kecil dari 3 itu berarti angka berapa? Mulai dari angka 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Oke, untuk X-nya sudah kita isi. Selanjutnya untuk nilai Y-nya. Nilai Y-nya itu bernilai apa? Mutlak X kurang 3. Nah, kita masukkan X. Jika X-nya itu kita ganti dengan negatif 3. Untuk yang ini dulu ya. Nah, kalau X-nya itu kita ganti dengan negatif 3, maka Y-nya itu nilai mutlak dari X-nya yang di sini kita ganti dengan negatif 3. Negatif 3 dikurang 3, hasilnya nilai mutlak negatif 6. Nilai mutlak negatif 6 berapa? Kita positifkan jadi 6. Oke, kita rubah di sini.
Syaratnya nanti Y-nya ini harus bentuknya semuanya positif, karena dalam bentuk apa? Nilai mutlak. Oke, kalau negatif 2 gimana Bu? X-nya sama dengan negatif 2. Berarti Y-nya itu X kurang 3 sama dengan X-nya kita ganti negatif 2. Negatif 2 dikurang 3. Hasilnya nilai mutlak negatif 5. Nilai mutlak negatif 5 itu berapa? 5. Kita isi di sini. Begitu pula untuk pengerjaan negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tinggal kita ganti bentuk X-nya itu jadi angka yang di sini. Oke. Nah, Ibu langsung isi ya, Kakak, Abang. Oke, nah sekarang selanjutnya untuk titik koordinatnya X, Y. Nah, tinggal kita pindahin. X-nya di sini berapa? Negatif 3. Berarti untuk X dan Y-nya itu negatif 3,6. Ini, koma yang ini. Negatif 2,5. Negatif 1,4. 0,3. 1,2. 2,1. 30. 41. 52. 63. 74 dan juga 85. Oke. Nah, guna titik-titik koordinatnya itu untuk apa, Bu? Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke bentuk diagram Kartesius. Nah, ingat untuk diagram Kartesius itu yang vertikal atau yang tegak itu adalah untuk sumbu Y, yang horizontal itu untuk sumbu X. Nilai positifnya yang mana aja, Bu? Nah, untuk nilai positif di sumbu X itu berada di sebelah kanan. Kalau Y itu di sebelah atas. Oke. Bisa Bu buat di sini titik-titiknya. Oke, nah kita lihat lagi untuk di tabel situ. Untuk yang pertama itu titiknya ada di minus 3,6. Berarti X-nya minus 3, Y-nya 6. Nah, X minus 3 di mana? Di sini. Y-nya 6 di mana? Di sini kan? Oke, kita tarik titik-titik ke arah seperti ini. Maka titiknya itu berada di sini. Untuk yang di sini. Nah, kalau negatif 2,5 gimana, Bu? Nah, untuk X-nya bernilai negatif 2, Y-nya bernilai 5. Sama, kita tarik juga garis. Nah, kita tentuin tuh titiknya itu ada di sini. Oke, yang ketiga itu negatif 1,4. Berarti X-nya negatif 1, Y-nya 4. Ketemunya di mana tuh titiknya? Di sini. Nah, ini untuk titiknya. Selanjutnya ada titik berapa? 0,3.
Nah, X0 itu di mana? Di sini. Titik 0 itu di sini. Y-nya 3, berarti di sini. Ya kan? Nah, maka titiknya itu berada di sini. Nah, kalau 1,2 gimana? Berarti X-nya 1, Y-nya 2. Sinilah dia. 2,1 berarti X-nya 2, Y-nya 1. Nah, di sinilah dia kan. Kalau 3,0 gimana, Bu? Berarti X-nya 3, Y-nya 0. Berarti di sinilah 3 dan 0. Jumpanya kan di sini. 4,1 X-nya 4, Y-nya 1. Berarti di sini. Ya kan? Nah, 5,2 berarti X-nya 5, Y-nya 2. Nah, titiknya itu di sini. 6,3 gimana, Bu? Sama. Nah, di sini dia. 7,4. 7 dan juga 4. Selanjutnya berapa? 8,5. 8,5. Oke, untuk buat grafiknya gimana, Bu? Nah, ini kan udah ada nih, kita tentuin titik-titiknya nih yang banyak-banyak ini. Untuk titik-titiknya itu kita hubungkan, Kak, Bang. Nah, maka untuk grafiknya jadinya seperti ini. Oke, biasanya sih untuk grafik fungsi nilai mutlak itu bentuknya seperti ini, Kak, Bang. Bentuknya itu seperti huruf V. Oke, paham? Oke. Nah, Ibu rasa pembahasan kita mengenai soal kemarin cukup sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih untuk kakak dan abang yang sudah berani untuk mencoba menjawab. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih paham ya kakak abang, dan kalau ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan langsung ke ibu. Oke, terima kasih, bye bye.